Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NIM 236008 selaku moderator presentasi kelompok 7 pada kesempatan kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya, ada Amelia Nur selaku presentator pertama dan Revadi Maharani sebagai presentator kedua. Dan juga ada Tatang Sunjaya yang kebetulan tidak bisa hadir. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep manajemen keuangan syariah. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, mari kita melanjutkan ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Amelia. Untuk poin pertama itu ada manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan nilai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Adapun konsep manajemen keuangan syariah, konsep ekonomi para cendekiawan muslim di masa lalu itu berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, disertai analisis yang menarik dan menampilkan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim bagi Adi Warman akan memberi 2 kontribusi positif bagi umat. Yang pertama itu membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi kontemporer. Yang kedua itu memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Adapun karakteristik manajemen syariah, yang pertama itu adalah universal, memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Yang kedua, adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisir, goror, haram, dan riba. Yang ketiga itu transparan, dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor. Kelima itu maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran. Yang ketujuh, fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebaikan, memiliki fasilitas ATM, mobil banking, internet banking, dan interkoneksi antar bank syariah. Oke, selanjutnya ada fungsi manajemen syariah. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen utama yang artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajemen membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seseorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian urgent. Bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Yang ketiga ada fungsi kepemimpinan. Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul amri. Ulul amri atau pejabat adalah seorang pendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpin sering disebut khadimul ummah yang berarti pelayan umat. Menurut istilah, pemimpin harus menempatkan diri pada pelayanan masyarakat atau sebagai pelayan. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Selanjutnya ada esensi manajemen keuangan syariah.
Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasian dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam, prinsip syariah. Dari sistem keuangan syariah. 1. Larangan bunga larangan riba yang dalam istilah secara harfiah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman, yaitu yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut, dianggap sebagai riba dan dilarang. 2. Uang sebagai modal potensial. Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial. 3. Berbagi risik karena adanya larangan bunga. Penyedia dana, dana investor, dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. 4. Larangan perilaku spekulatif sistem. 4. Larangan perilaku spekulatif sistem keuangan syariah. Melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrim, perjudian, dan risiko. 5. Perselisihan kontrak Islam dengan kewajiban kontrak dan pengungkapan. Informasi sebelum diuji, hal ini dimasukkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak berada dan risiko moral. 6. Aktivitas sesuai syariat hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi. 7. Keadilan sosial pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang. Terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi tentang konsep manajemen syariah, keuangan syariah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Farida, saya dari kelompok 4, izin bertanya. Bagaimana keuangan syariah menangani resiko keuangan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Farida. Pertanyaannya, bagaimana keuangan syariah menangani risiko keuangan? Jawabannya, yang pertama ada bagi hasil, pembagian risiko antara pihak yang berinvestasi melalui kemitraan. Yang kedua, menghindari riba, tidak menggunakan bunga, menghindari risiko fluktuasi suku bunga. Yang ketiga, aset back financing, transaksi didukung oleh aset nyata, mengurangi risiko spekulasi. Yang keempat itu diversifikasi, menyebarkan investasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis investasi. Yang kelima, asuransi syariah atau takabur, sistem asuransi gotong royong untuk menanggung risiko bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adeha, izin bertanya. Apa saja tantangan yang dihadapi manajemen syariah dalam era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Putri. Apa saja tantangan yang dihadapi manajemen syariah dalam era globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara proaktif dan strategis,
manajemen syariah dapat memperkuat posisinya dalam era globalisasi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Pasasi dari kelompok 5. Izin bertanya. Untuk pertanyaannya, apakah sistem keuangan syariah mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil? Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dede ya. Yang pertanyaannya adalah, apakah sistem keuangan syariah mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil? Jawabannya, hasil analisis perbandingan stabilitas sistem perbankan syariah dan konvensional di Indonesia melalui analisis nilai Z-score menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah mempunyai stabilitas yang lebih baik daripada sistem perbankan konvensional. Baik, apakah ada yang mau disangka atau mau ditambahkan? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.